Contoh mungkin kalau teman-teman rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi membacanya itu terjemah kitab Ta'lim misalnya. Terjemah kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Burhanuddin Az-Zarnuji itu diterjemah dalam berbagai edisi. Ya mudah kita baca. Ataupun kitab yang kita sebut tadi, kitab Matan Ghayah Takrib, banyak penerjemahnya. Pernah diterjemah kitab Matan Ghayah Takrib oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Beliau syarah juga sedikit. Atau diterjemah oleh Kiai Haji Muhammad Anwar, juga ada juga. Atau diterjemah oleh orang-orang yang lain dengan tujuan untuk memudahkan. Jadi ada metode, kita kerucutkan, ada metode terjemahan letterlek, ada metode terjemahan yang bebas. Tapi tentu bebas di sini masih dalam kerangka sesuai dengan nahwu dan sharaf, sesuai dengan subjek, predikat, objek, maka bisa disebut dengan terjemahan bebas atau terjemahan sesuai dengan EYD. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung ambil contoh ya, supaya tidak terlalu mengambang. Yang pertama disebut oleh beliau al-miyahu allati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin. Ini kalau kita terjemahkan letterlek begini, al-miyahu segala air, segala air, yajuzu yang boleh, tathiru biha oleh bersuci, sab'u miyahin itu 7 segala air. Jadi segala air yang boleh digunakan untuk bersuci itu 7 segala air. Ada air hujan, ma'u sama, air langit, air hujan, air laut dan seterusnya. Nah, kita tidak menjelaskan di sini penjelasan ya, karena memang ini sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kita hanya menyebutkan contoh terjemahan. Nah, penerjemahan segala air yang boleh untuk bersuci itu 7 segala air, kita paham itu. Maksudnya, berarti ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Disebut dengan air mutlak. Tapi kita pakai bahasa yang mungkin bebas, tapi sesuai dengan EYD, subjek predikatnya boleh. Contoh begini. Ada 7 air yang boleh digunakan dalam bersuci. Kan beda tuh. Segala air yang boleh bersuci itu tuh. Tapi kita sebutkan 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci. Jadi mungkin agak lebih kita paham gitu sedikit. Contoh yang lain sederhana kita sebut, misalnya begini, Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Pergi Muhammad ke sekolah. Boleh secara literalnya satu persatu begitu maknanya. Zahaba pergi, Muhammad ila ke madrasah sekolah. Tapi kita ambil Muhammad pergi sekolah. Ini kedengarannya mana lebih sesuai? Nah, mungkin lebih sesuai Muhammad pergi sekolah. Juga dengan demikian, al-miyahu segala air yang boleh untuk bersuci itu 7, boleh maknanya. Tapi air yang boleh untuk bersuci ada 7, atau ada 7 jenis air yang boleh digunakan bersuci. Yang mana lebih mudah? Nah, ini contoh daripada qiraatul kutub. Jadi membaca literatur kitab yang umumnya kita membacanya ya. Dalam kesempatan ini tentu kita membahas tentang kitab-kitab Arab, atau juga misalnya menggunakan kitab-kitab yang lain. Contoh karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu di dalam bab mahabbah beliau menulis begini. Kata beliau, "I'lam annal mahabbata lillah hiyal ghayatul quswa wa hiya minad darajatil ula wa ma adaha minasyauqi wal unsi war ridha tabi'un lil mahabbah." Kata beliau, ketahui olehmu bahwasanya mahabbah, kecintaan kepada Allah, hiyal ghayatul quswa, merupakan derajat yang tinggi, artinya dalam tanda kurung dalam beribadah, wa ma adaha, dan selainnya, apa selainnya, minasyauq, kerinduan, wal uns, merasa dekat dengan Allah, wa ridha kepada Allah, tabi'un, itu semua mengikuti lil mahabbah, mengikuti kepada mahabbah. Nah, ini contoh-contoh terjemahan daripada literatur. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiraatul kutub, kita sampai kepada penghujung pembahasan. Maknanya kita mempelajari, membaca literatur
Arab, dalam hal ini kitab-kitab fikih ataupun kitab tasawuf misalnya, dan mencoba memahami kitab tersebut, ini disebut dengan qiraatul kutub. Nanti dari bab tahara sampai puasa, zakat dan seumpamanya. Kalau tasawuf dari bab taubat, tafakkur, mahabbah, cinta kepada Allah dan yang lain-lain. Nah, pada sesi terakhir saya ingin sedikit memberikan bukan pengalaman ya, karena saya tidak pengalaman juga. Sedikit mungkin pernah saya coba begitu. Nah, pada awalnya saya tidak bisa juga bahasa Arab, saya tidak memahami kitab dengan baik, tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Tapi kita mempelajari bahasa Arab itu berjenjang. Jadi pernah ketika belum bisa bahasa Arab itu saya beli buku, kadang-kadang buku SMP, SMA yang ada bahasa Arabnya, saya baca dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu saya baca. Kita kerjakan tamrinan, ada soal-soalnya. Ternyata ketika membaca yang kelas 1 SMP punya atau MSN punya mudah, kelas 2 MSN punya mudah, kelas 3 masih oke, kelas naik ke SMA sudah ada satu-satu kata yang sudah agak susah. Naik di kelas 2 sudah setengah-setengah, 50-50 bisa, setengah tidak bisa. Naik ke kelas 3 ternyata semua blank, belum bisa. Nah, kita ketahui bahwa tingkatan bahasa kita di level kelas 3 aliyah misalnya, atau kelas 3 SMA. Nah, untuk istilahnya untuk naik peringkat bagaimana? Sering berinteraksi dengan kamus. Boleh kamus Al-Munawwir misalnya, kamus Al-Asriyah, kamus yang ada, atau yang paling tipis mungkin yang paling singkat kamus Mahmud Yunus, karangan Prof. Mahmud Yunus, ataupun dalam edisi lama itu kamus Marbawi, karangan Syekh Idris Al-Marbawi. Nah, sering ada punya kamus, kemudian membaca cerita. Dulu ada namanya Qiraah Rasyidah, buku dalam bahasa Arab ada Qiraah Rasyidah. Di situ cerita tentang ada cerita harimau dengan tikus, cerita banyak cerita-cerita yang menarik kita baca. Dengan sendirinya kita mencari tahu apa maksud cerita itu dari bahasa Arab. Misalnya ada kata-kata yang kita tidak faham, kita lihat kamus, kita catat. Dengan sendirinya kita hafal. Jadi menguasai mufradat. Selain kita paham kaedah dari nahwu saraf sedikit-sedikit, kemudian mufradat. Ini yang sangat penting, kosakata. Jadi kalaupun kita tidak menguasai kawaid dengan bagus, tapi kosakatanya kita tahu, kalau ini artinya apa, ini artinya apa, itu paling tidak kita punya gambaran. Oh, maksud paragraf ini begini maksudnya. Oh, maksud teks fikihnya begini, maksudnya begini. Tapi kalau kita ingin mendalami, tentu ya kita membaca, menganalisa, membaca pelan-pelan, kemudian memahaminya maksud dari pengarang apa. Kalau memang rumit, ya mencari penunjangnya dengan kamus, dengan istilah-istilah yang khusus, ya. Atau berdiskusi dengan teman-teman, ada teks khususnya. Tapi memang kalau kita ingin penguasaan mendalam tentang qiraatul kutub ini, kuncinya cuma satu: membaca dan terus membaca. Ya, tidak bisa terus belajar. Nah, ini kuncinya. Kalau kita tidak membaca tentang kitabnya, kita lihat ini kitab apa ini? Kok tidak ada barisnya? Jadi bingung kita, misalnya nggak semangat lagi. Di situ berarti kita sudah tidak semangat. Tapi kalau terus berupaya, insya Allah Allah mudahkan, insya Allah memahami qiraatul kutub. Nanti bisa membaca kitab Matan Ghayah wa Taqrib, bisa membaca kitab yang paling tinggi misalnya kitab Mukhtasar Ihya. Sebenarnya sama semua redaksinya, tapi bagaimana kita berupaya memahaminya sesuai dengan kebahasaan dan juga EYD yang benar, subjek, predicate, objek. Ya, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah jumpa di lain kesempatan. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.